Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ardivo dengan NIM 4042305. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Administrasi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, MPA. Di sini PPT saya yang berjudul Resistensi Budaya Birokrasi Terhadap Digitalisasi Pelayanan Publik. Dari judul materi tersebut, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu digitalisasi birokrasi, agenda reformasi yang belum mulus. Yang pertama, yaitu e-government sebagai agenda utama. Transformasi digital menjadi salah satu agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia melalui penerapan electronic government untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif. Yang kedua yaitu realitas di lapangan. Proses ini tidak berjalan semulus harapan. Banyak organisasi birokrasi masih bertahan pada pola kerja hierarki dan prosedural, sehingga adopsi teknologi sering terhambat oleh faktor sosial kultural, bukan hanya faktor teknis. Selanjutnya, landasan konseptual. Birokrasi tidak dapat dipahami semata sebagai struktur teknis rasional, melainkan juga sebagai entitas sosial dengan nilai, norma, dan relasi kekuasaan tersendiri. Digitalisasi tidak hanya menuntut perubahan sistem, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebijakan aparatur, sehingga memunculkan resistensi terhadap perubahan, resistensi atau change di tubuh birokrasi. Selanjutnya ada analisis isu. Mengapa resistensi ini signifikan? Yang pertama, pola kerja hierarkis. Birokrasi yang hierarkis dan cenderung mempertahankan status kerap menimbulkan resistensi, terutama dari pegawai senior yang terbiasa dengan sistem manual. Yang kedua, kesenjangan kompetensi digital. Transformasi budaya organisasi sektor publik menghadap tantangan berupa perubahan kompetensi digital ASN yang belum merata. Yang ketiga, kepemimpinan belum adaptif. Kepemimpinan birokrasi yang belum adaptif dan budaya kerja yang kaku memperlambat proses adopsi teknologi baru. Yang keempat, minimnya insentif inovasi. Minimnya insentif bagi inovasi membuat pegawai maupun unit kerja kurang terdorong untuk keluar dari prosedur lama. Selanjutnya, kerangka analisis. 3 lensa sosiologi administrasi. Yang pertama, kultural. Birokrasi Indonesia dibentuk oleh nilai kolektivisme, senioritas, dan kepatuhan hierarkis, sehingga perubahan cepat dianggap mengancam posisi dan kenyamanan kerja aparatur. Yang kedua, struktural fungsional. Organisasi cenderung mempertahankan keseimbangan sistemnya. Perubahan yang mengancam keseimbangan menimbulkan resistensi tersembunyi, misalnya digitalisasi yang bersifat formalitas, sementara prosedur manual tetap dipertahankan. Yang ketiga, generasi dan infrastruktur. Kesenjangan kompetisi digital antar generasi memperlebar generation gap, diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur digital di wilayah dengan akses internet terbatas. Selanjutnya, rekomendasi strategis mengatasi resistensi birokrasi. Yang pertama, penguatan literasi digital. Pelatihan berjenjang yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan pegawai senior maupun junior, agar pembelajaran lebih efektif tanpa tekanan psikologis berlebihan. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Transformasi kepemimpinan birokrasi menuju gaya yang melibatkan pegawai dalam perencanaan transformasi digital, agar perubahan tidak dirasakan dipaksakan secara top-down. Yang ketiga ada insentif dan penghargaan inovasi. Pemberian insentif bagi pegawai atau unit kerja yang berinovasi dalam pelayanan digital berupa pengakuan, pengembangan karir, maupun pelatihan lanjutan. Selanjutnya penutup. Resistensi budaya birokrasi, persoalan manusia bukan sekadar teknologi.
Resistensi birokrasi terhadap digitalisasi pelayanan publik merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyediaan teknologi dan regulasi. Diperlukan pendekatan sosiologis yang memahami birokrasi sebagai sistem sosial dengan nilai, norma, dan relasi kekuasaan tersendiri. Dengan strategi yang menyeluruh, transformasi birokrasi dapat berjalan lebih harmonis tanpa mengabaikan dimensi manusia di dalamnya. Baik, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.